Zeva dan Zafi bersenandung riang sepanjang perjalanan, diiringi oleh lagu anak-anak yang dinyanyikan dari radio mobil. Perasaan mereka sangat bahagia setelah sekian lama tidak keluar dari mansion. "Ma, kita akan pergi kemana?" tanya Zeva. "Bagaimana jika kalian menebaknya?" Violeta tersenyum kecil. "Taman bermain?" Zafi bersemangat. "Bukan, tapi tempat itu memiliki taman bermain yang bagus," ujar Violeta. "Rumah kita juga memiliki taman bermain yang bagus," ujar Zeva. "Iya, tidak salah, tapi tempat ini lebih bagus," balas Violeta. "Aduh, apakah Mama tidak bisa mengatakan di mana tempatnya?" Zafi merasa frustasi karena penasaran. Violeta tertawa kecil saat melihat Zafi merengek seperti itu. "Sepertinya aku tahu," ujar Zeva dengan suara keras. "Oh ya, di mana?" Zafi merasa sangat penasaran. Ia terus mendesak Zeva untuk mengatakan di mana tempatnya. "Nanti juga kau tahu," ujar Zeva. "Tapi aku mau tahu sekarang," balas Zafi. "Kalau begitu coba aja tebak sendiri." Zeva memalingkan wajahnya ke arah jendela mobil. "Zeva jahat." "Iya, aku memang penjahat. Maxim yang mengatakan kalau aku adalah penjahat," ujar Zeva. Mendengar itu, Violeta mengerutkan dahinya. "Zeva, kenapa Maxim memanggilmu penjahat?" tanya Violeta. "Maxim bilang Paman Dominic mengatakan kalau kita semua adalah penjahat," balas Zeva dengan polos. "Dominic?" Violeta menggeram dalam hati. Dia harus menghantam wajah Dominic setidaknya sekali kalau mereka bertemu nanti. "Kau harus mengatakan pada Dominic agar tidak menyebut hal aneh-aneh di depan anak-anak," ujar Violeta. "Bagaimana jika kau sendiri yang mengatakan itu kepadanya?" Marcelo tertawa kecil. "Oh, maksudmu dengan kepalan tangan? Baiklah." Violeta menjawab dengan santai. Mobil yang mereka kendarai memasuki area milik Handoko. "Oh, kita menemui Lian?" tanya Zafi dengan ceria. Dia memang sangat menyukai Lian. Menurut Zafi, Lian sangat keren dan cantik. Terlihat jelas rona merah di wajah Zafi. Padahal mobil belum memasuki kediaman Handoko. "Ci, dasar bucin," ujar Zeva. "Zeva, apa kau tahu apa artinya itu?" tanya Violeta. "Iya, Ma, itu artinya bodoh," jawab Zeva. "Bukan itu artinya," ujar Violeta. "Lalu apa?" tanya Zeva. "Ada deh, kau kan masih kecil, jadi tidak boleh mengetahuinya dulu." "Aku sudah besar," ujar Zeva. "Sebesar apapun kau, untuk Mama kau tetaplah anak kecil," bicar Violeta. "Ih, Mama." Zeva kesal, dia cemberut. "Dari mana kau tahu kata itu, Zeva?" tanya Marcelo. "Bibi Gita menggunakannya saat bicara dengan Mama kemarin," jawab Zeva. "Kemarin kita memang datang berkunjung ke mansion untuk curhat dan bergosip bareng." Zeva, Zafi, dan Gio ada di ruangan yang sama. Mereka bermain di depan Violeta dan Gita yang sedang bercakap-cakap. Mungkin di sanalah Zeva mendengar Gita sedang ceplas-ceplos dan menganggap itu keren. Karena Zeva masih kecil, wajar aja untuk menirukan sesuatu yang dianggap keren. "Baiklah, tapi jangan ucapkan kata itu lagi, oke?" ujar Marcelo. "Kenapa?" tanya Zeva. "Itu kata yang bermakna buruk." Marcelo mendapatkan tatapan geli dari Violeta setelah dia memberikan jawaban. "Jadi begitu, Bu?" tanya Zeva. "Iya, Zeva, itu memang memiliki arti yang buruk, makanya kau tidak boleh memakainya lagi ya, apalagi di depan semua orang," ujar Violeta dengan lembut. "Baiklah, Bu," balas Zeva. Mobil memasuki mansion Handoko. Setelah mendapatkan izin, begitu mobil berhenti, Zeva dan Zafi langsung melompat keluar dan berlari masuk untuk mencari Lian.
Lian, teriak Zeva dan Zafi sepanjang kaki mereka berlari. Jangan berlari, nanti kalian terjatuh. Suara lembut itu berasal dari Neil. Anak itu kini sudah berusia 12 tahun, di sebelahnya berdiri Bella yang berusia 15 tahun. Kak Neil, apa kalian ada? Tanya Zafi dengan semangat. Lian ada di taman belakang, jawab Neil. Ayo ke sana. Zafi menarik tangan Zeva untuk pergi ke taman belakang. Hati-hati anak-anak, teriak Violeta. Selamat pagi, Bibi Violeta, ucap Neil. Violeta menatap Neil dengan seksama, padahal baru beberapa tahun yang lalu anak itu masih kecil dengan wajah imut. Sekarang, wajah imut itu telah berubah menjadi ketampanan di wajah Neil. Dia benar-benar mirip dengan Lee versi sangat muda sekarang. Violeta melirik Bella yang mengangguk kecil ke arahnya. Bella menjadi seorang gadis cantik. Dia telah mempelajari banyak hal di Mansion Handoko, terutama hal-hal mengenai mafia di usia yang masih sangat muda. Semua hal yang awalnya tidak dia ketahui sekarang sudah dia mengerti. Kini, Bella telah mendapatkan pelatihan pribadi untuk melatih bakatnya yang pernah dilihat oleh beberapa orang. Dalam 2 bulan terakhir, Bella mengalami peningkatan yang hebat, membuat gurunya merasa heran sekaligus bangga. Akhir-akhir ini, Bella mendapatkan pelatihan langsung dari Charlene, sedangkan Neil dia juga telah mengetahui tentang mafia. Walau masih belum bisa mengerti sejauh Bella, dia mulai dilatih menembak, bela diri, meningkatkan stamina dan beberapa latihan mata-mata kecil. Bagaimana kabar kalian? Tanya Violeta. Seperti biasa, jawab Neil. Apa ibumu ada di rumah? Tanya Marcelo. Tidak, dia sibuk dengan pekerjaannya selama beberapa hari ini. Sampai tidak sempat pulang. Papa juga galau karena tidak mendapatkan kabar apa-apa dari mama. Balas Neil. Itu karena terjadi krisis di suatu tempat penting. Mama harus turun tangan sendiri untuk menumpas para serangga, ujar Bella. Gadis kecil itu memang memanggil Patricia dengan sebutan mama sejak 4 tahun yang lalu. Kenapa kalian berdiri di sana? Lee datang dengan penampilan yang berantakan. Dia menghabiskan banyak waktu di ruang penelitiannya untuk menghilangkan pikiran buruk tentang Patricia. Lebih tepatnya dia mengurung diri di sana. Kalau tidak ada pelayan yang mengatakan kedatangan Violeta dan Marcelo, Lee tidak akan keluar. Lihatlah kondisimu, ujar Marcelo. Diam, balas Lee. Papa pergilah tidur, ujar Neil. Papa harus menyambut tamu tidak diundang ini, ujar Lee. Tidak perlu khawatir, biar aku saja yang menemani Paman Marcelo dan Bibi Violeta di sini. Papa pergilah istirahat, Mama akan marah kalau melihat penampilan Papa seperti ini. Bella yang bicara. Baiklah putriku sayang, kalau begitu sampai nanti. Lee menguap pelan sambil membalikkan badan untuk kembali ke kamarnya. Sebenarnya kalian tidak perlu menemani, kami hanya ingin membawa Zeva dan Zevi jalan-jalan. Kami akan menemui mereka sekarang, lanjutkan saja kegiatan kalian, ujar Violeta. Baiklah, tapi kalau kalian membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memanggil kami, ujar Neil. Baiklah, jawab Violeta. Violeta dan Marcelo pergi ke taman tempat Zeva dan Zafi bermain. Di sana sudah ada Lian, Maxim, dan Gio yang bermain bersama mereka. Gio memang dibawa kemari oleh Gita untuk dititipkan karena kondisi restoran yang sangat ramai akhir-akhir ini. Dia tidak mau putranya kesepian. Begitu pula dengan Maxim dititipkan karena Cecilia harus menjalankan sebuah misi besar. Meskipun sekarang Cecilia telah menjadi Nyonya Toretto, dia tidak mau melepaskan pekerjaannya sebagai seorang pekerja bayaran. Bedanya, sekarang Cecilia hanya menerima misi-misi dengan nilai nominal yang fantastis dan tentunya misi yang sangat menantang. Awalnya Cecilia mendapatkan banyak kritikan dari semua orang. Mereka bilang seorang nyonya harusnya tetap ada di mansion dan menjalankan tugasnya sebagai nyonya. Namun seperti biasa, Dominic membuat semua orang diam dengan kegilaannya. Dominic sendiri tetap menjalankan pekerjaannya sebagai pemimpin kelompok Toretto. Dia tetap menghabiskan banyak waktu bersama Maxim sebisanya. Charlene benar-benar menyayangi Lian, ujar Violeta. Iya, aku tahu. Karena sejak dulu dia memang menginginkan cucu perempuan, balas Marcelo. Taman bermain tempat Neil dan Bella dulu sering menghabiskan waktu dirombak besar-besaran oleh Charlene.
Dia membuat area bermain yang lebih luas dan lebih menarik. Ini bahkan jauh lebih baik daripada taman bermain di mall terbaik sekalipun. Haruskah kita membuat satu taman seperti ini untuk Zeva dan Zafi? Tanya Marcelo. Kita harus menanyakan pada mereka, balas Violeta. Tidak, kupikir aku akan membuatkan taman bermain pribadi yang lebih bagus daripada ini sebagai hadiah ulang tahun mereka, ujar Marcelo. Baiklah, lakukan apapun. Lagi pula yang dipakaikan kan juga uangmu. Violeta tertawa kecil. Uang seperti ini tidak ada tandingannya dengan kebahagiaan yang aku dapatkan, balas Marcelo. Memangnya, pemimpin Aguero kita. Violeta menepuk punggung Marcelo. Kau sendiri apa tidak ada yang kau inginkan? Tanya Marcelo. Apalagi yang aku inginkan, aku sedang memiliki segalanya. Harta, suami yang tampan dan pengertian, anak-anak yang baik, apa aku harus lebih serakah? Violeta tersenyum. Keserakahan manusia tidak ada habisnya, Violeta. Aku tidak masalah kalau kau serakah, karena aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan, balas Marcelo. Kalau begitu, aku ingin menghabiskan jalan-jalan berdua hanya bersamamu. Violeta menggenggam tangan Marcelo. Sungguh? Marcelo menilai kecil. Iya, hanya kita berdua, tanpa anak-anak. Violeta sangat ingin berkencan dengan Marcelo. Sejak Zeva dan Zafi tumbuh besar, mereka tidak membiarkan Violeta dan Marcelo berduaan. Saat keduanya hendak pergi keluar untuk berkencan atau makan malam, maka anak-anak itu akan merengek untuk ikut. Baiklah, aku akan menyiapkan tempat yang bagus untuk kita, ujar Marcelo. Bagaimana dengan anak-anak? Tanya Violeta. Tenang saja, aku bisa menitipkan mereka di sini. Marcelo mengecup punggung tangan Violeta. Semoga saja mereka berhasil kabur dari anak-anak ini nantinya. Ponsel Marcelo bergetar. Saat si pemilik memeriksanya, ia langsung mengerutkan dahi begitu melihat pesan yang terpampang di layar ponselnya. Ada apa? Tanya Violeta. Sesuatu terjadi. Aku harus menelpon. Marcelo berdiri dan pergi menjauh untuk menghubungi asistennya. Masalah seperti ini terjadi beberapa kali, yang membuat Marcelo harus kembali bekerja atau menelpon asistennya dalam waktu yang lama. Violeta tidak begitu khawatir. Masalah sebesar apapun, Marcelo bisa mengurusnya dengan baik. Karena seperti itulah seorang Aguero. Violeta memilih memainkan game di ponselnya selagi menunggu Marcelo selesai menelpon. Di sisi lain, para anak-anak yang sedang membangun istana pasir di bak pasir mulai sedikit kepanasan. Mereka melihat istana pasir yang dibuat oleh Gio sangatlah bagus. Ini membuat rasa cemburu dan semangat untuk membangun sesuatu yang lebih bagus dari Gio menggebu-gebu. Wah, Gio, istana pasirmu sangat bagus, ujar Lian. Lebih bagus punyaku tahu, Zafi ingin Lian menatapnya. Punya Zafi biasa aja, bahkan berantakan. Kalau Gio sangat bagus, apalagi dia membuatnya sendiri. Ujar Lian itu membuat Zafi menatap Gio dengan tajam. Menyadari tatapan yang diberikan Zafi kepadanya, Gio hanya balas menatap Zafi dengan tatapan datar, khas miliknya, wajah yang diturunkan oleh ayahnya, yaitu Mateo. Punya Gio memang bagus, Maxim menimpali. Kenapa kau malah memihaknya? Zafi merasa kesal. Apa? Kan memang bagus. Maxim merasa senang karena berhasil memancing Zafi. Si bungsu melirik kakaknya dengan wajah penuh harap, namun Zeva tidak begitu ingin membantunya. Karena kesal, Zafi melempar skop kecil ke arah istana pasirnya. Hingga istana itu hancur, kemudian ia berlari ke arah Violeta, memendamkan wajahnya di pangkuan sang ibu sambil terisak pelan. Zafi, ada apa? Tanya Violeta. Ia kaget karena Zafi tiba-tiba berlari dan menangis kepadanya. Apa kalian mengganggu Zafi lagi? Violeta menatap anak-anak itu. Tidak, Bibi. Zafi merasa kesal karena istananya lebih jelek daripada Gio, ujar Maxim. Zafi, Violeta menyentuh pipi Zafi, menarik wajah putranya untuk menatapnya. Air mata mengalir di kedua sisi pipi Zafi. Dengan ingus yang keluar dari hidung anak itu, dengan tenang Violeta mengambil sapu tangan dari tasnya, lalu mengelap ingus Zafi. Dibandingkan yang lain, Zafi memang lebih cengeng. Violeta merasa wajar, karena dulu dia memang sangat cengeng.
Violeta akan menangis setiap melihat pertengkaran ayah dan ibunya. Dia juga akan menangis dan berteriak kalau si ayah memukulnya. Violeta lupa sejak kapan dia jadi kebal terhadap semua itu dan berhenti menangis. Karena itu, Violeta tidak akan memarahi Zafi. Hanya karena anak itu cengeng. Sebaliknya, dia akan membuat hasil berubah dengan caranya sendiri. Begitulah tugas seorang ibu untuk Violeta. Zafi, apa kau tidak suka dengan istanamu sendiri? Tanya Violeta. Aku suka. Jawab Zafi dengan suara bergetar. Lalu, kenapa kau menghancurkannya? Tanya Violeta. Karena istanaku lebih jelek daripada Gio. Apa masalahnya kalau itu lebih jelek? Yang penting kau menyukainya kan? Jangan melihat pandangan orang lain. Jika kau memang menyukainya, maka kau harus mempertahankan dan merawatnya. Begitu juga yang harus kau lakukan di masa depan. Violeta membelai rambut Zafi. Aku tidak mengerti, cicit Zafi. Tangisannya mulai reda. Kau akan mengerti suatu hari nanti, sayangku, ujar Violeta dengan lembut. Sekarang, bagaimana jika kau kembali bermain dengan mereka? Ujar Violeta. Zafi menggelengkan kepalanya lalu kembali membenamkan wajahnya di pangkuan Violeta. Zafi. Mendengar suara itu, Zafi langsung mengangkat wajah dan menoleh ke arah Lian yang berdiri di belakangnya. Ayo main lagi. Lian mengulurkan tangannya kepada Zafi. Anak itu langsung tersenyum dan menggenggam tangan Lian. Dia kembali bermain bersama dengan yang lainnya. Wah, bukannya itu mengharukan, kakak ipar? Dominic telah berdiri di belakang Violeta. Oh, sejak kapan kau ada di sini? Tanya Violeta. Sejak Zafi menangis. Dominic tersenyum. Tepat waktu, kau ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ujar Violeta. Apa? Dominic bersemangat. Dia berpikir Violeta akan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dekatkan wajahmu. Dominic mendekatkan wajahnya pada Violeta. Dia juga memejamkan kedua matanya sesuai dengan instruksi dari wanita itu. Setelahnya, Dominic mendapatkan satu bogeman keras di wajahnya. Itu bayaran atas apa yang kau katakan pada anak-anak, ujar Violeta. Apa salahku? Dominic cemberut. Salahmu? Jadi kau masih belum menyadarinya. Violeta yang kesal menarik kerah pakaian Dominic. Dia bersiap melayangkan satu bogeman lagi. Namun itu ditahan oleh Marcelo yang tiba di sana. Violeta, tenanglah. Anak-anak melihatmu. Benar saja, anak-anak melihat ke arah mereka dengan tatapan polos. Apa yang Bibi Violeta lakukan pada papaku? Tanya Maxim. Kupikir Bibi Violeta mau pukul Paman Dominic, jawab Lian. Apa? Kenapa Mama memukul Paman Dominic? Zeva tidak mengerti. Mama jangan seperti itu. Zafi gemetar karena sedikit takut. Sementara Gio hanya mengangguk karena penasaran. Tidak anak-anak, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya membersihkan debu yang menempel di kerah pakaian Paman Dominic. Iya kan Dominic? Violeta menepuk-nepuk kerah pakaian Dominic. Tunggu, kalau aku menjawab jujur, apa aku akan dipukul? Tanya Dominic. Iya. Oh anak-anak, tentu saja ini hanya kesalahpahaman. Bibi Violeta kan baik, mana mungkin memukul orang. Hahaha. Dominic tertawa. Rumahku ramai sekali ya. Patricia datang mendekat. Mama, Lian berteriak lalu berlari ke arah Patricia. Sang ibu menarik putrinya ke dalam gendongannya. Apa kabar sayangku? Patricia mengecup pipi Lian. Aku baik-baik saja. Tapi akhir-akhir ini aku kesepian karena mama tidak ada. Ujar Lian dengan suara sedih. Aduh, bagaimana bisa aku meninggalkan putriku seperti ini? Maafkan mama ya sayang. Bagaimana kalau kita makan di luar sebagai gantinya? Tanya Patricia. Mau. Baiklah. Malam ini kita akan pergi bersama papa, kakek, Neil, dan Bella ya, ujar Patricia. Baiklah. Patricia menurunkan Lian. Anak itu langsung bergabung dengan teman-temannya lagi. Ada apa dengan wajahmu, pria tampan? Patricia menatap Dominic. Biasa, pertengkaran dengan ibu-ibu. Jawab Dominic. Violeta langsung memberinya tatapan tajam. Kenapa kau memanggil Dominic seperti itu? Marcelo sedikit geli saat Patricia menyebut Dominic pria tampan dengan nada suara yang manja.
Tidakkah kau sadar kalau dia tambah tampan setelah menikah, dia seperti seorang berondong yang ingin digoda? Ujar Patricia. Kau tidak salah? Balas Marcelo dengan cepat. Orang-orang biasanya terlihat sedikit suram atau biasa saja setelah menikah. Tapi berbeda dengan Dominic, dia seperti terlahir kembali. Karena aku rajin merawat wajahku. Ujar Dominic dengan sombong. Salah satu alasan Dominic melakukan itu agar Cecilia tidak bosan memandangi wajahnya, alasan yang agak Marcelo, kau juga harus merawat wajahmu. Violeta menyentuh pipi Marcelo. Haruskah? Marcelo tidak masalah memakai skincare atau merawat wajahnya, tapi dia sedikit canggung. Pekerjaan menumpuk juga salah satu faktor yang membuat Marcelo lupa merawat diri. Aku akan menemanimu untuk melakukannya, bisik Violeta. Baiklah. Papa, Maxim menarik celana Dominic. Maxim, jangan ditarik seperti itu. Dominic mempertahankan celananya sekuat mungkin karena tenaga Maxim sangat besar dibandingkan anak kecil yang lain. Pak, apa itu menikah? Tanya Maxim. Kenapa bertanya? Katanya papa jadi tampan setelah menikah. Aku juga mau menikah, ujar Maxim dengan semangat. Maxim, kau sudah tampan sekarang, tidak perlu menikah untuk jadi tampan. Dominic menepuk kepala Maxim. Lalu menikah itu apa? Kau tahu? Ya, ketika dua orang yang saling mencintai satu sama lain tinggal bersama, membangun keluarga sendiri, merawat dan menjaga satu sama lain, ujar Dominic. Jadi, kita hanya boleh menikah dengan orang yang kita cintai, tanya Maxim. Iya, seperti apa orang yang kita cintai? Kau ingin selalu melihatnya dan menjaganya. Itu rumit. Maxim berpose seolah-olah orang dewasa yang tengah memikirkan masalah pekerjaan. Memangnya Maxim mau menikah? Tanya Patricia. Iya, aku akan menikah, tapi aku harus memutuskan terlebih dahulu. Mau menikahi siapa ya? Ada terlalu banyak orang di sini. Ini sulit. Maxim menghela nafas. Lian, menikahlah denganku. Teriak Zafi membuat semua orang menoleh ke arahnya. Zafi tengah berdiri di depan Lian yang membangun istana pasir baru dengan Gio. Tidak mau, jawab Lian. Kenapa? Karena aku sukanya cowok cool seperti Gio. Lian memeluk Gio, yang dipeluk langsung menatap Zafi. Dia tersenyum miring. Tidak. Zafi menangis lagi. Apa yang terjadi? Tanya Marcelo. Putramu baru saja ditolak, bodoh. Balas Violeta. Dia juga putramu. Aku sudah memutuskan. Teriak Maxim membuat tangisan Zafi berhenti. Semua mata kini menoleh ke arah Zafi. Aku akan menikah dengan bibi Violeta. Maxim mendekati Violeta dan menggandeng tangan wanita itu. Apa? Marcelo yang berdiri di sebelah Violeta berkedut. Bibi Violeta sangat cantik. Aku selalu ingin melindungi dan menjaga Bibi. Kau mau menikah denganku kan Bibi Violeta? Tanya Maxim. Tidak boleh, kata Marcelo. Kenapa? Violeta sudah menikah denganku dan dia istriku. Balas Marcelo menarik tangan Violeta. Lalu masalahnya untukku apa? Aku tinggal membuat Bibi Violeta jadi milikku. Dibandingkan dengan paman Marcelo, tentu saja Bibi lebih menyukaiku. Maxim tersenyum miring. Kau? Urat-urat kemarahan Marcelo terlihat jelas. Bibi Violeta mau jadi milikku kan? Maxim mencium pipi Violeta. Oh ya ampun. Wajah Violeta memerah. Tunggu Violeta, kenapa kau memerah? Marcelo berteriak. Marcelo, santailah. Ini hanya permainan, ujar Violeta. Permainan apanya? Anak ini serius, dia ingin merebutmu dariku. Balas Marcelo. Lihatlah sekarang kan, Bibi Violeta lebih menyukaiku. Menyerahlah paman, Bibi Violeta adalah milikku. Maxim tertawa senang. Dasar kau bocil kematian. Violeta itu milikku. Zeva dan Zafi yang menyaksikan ibu mereka jadi rebutan langsung menatap satu sama lain. Zafi, ini tidak aman. Kita harus cari papa baru. Ujar Zeva. Iya, aku setuju. Papa Marcelo sudah gila. Zafi mengangguk. Sementara Gio yang masih ada di sana menghela nafas.
Ia hanya ingin cepat pulang dan memakan pasta buatan ayahnya. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini dengan cerita ini. Semoga besok-besok ceritanya lebih bagus lagi dan lebih rajin upload setiap harinya. Terima kasih. Bye-bye.